Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, Saksi Misteri. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah misteri tentang ajab pelaku pesugihan rumah makan. Kisah ini diangkat dari seorang narasumber yang dimana nama dan tempat sudah kami samarkan agar menjaga dari hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Kisah ini menceritakan tentang seorang pelaku pesugihan rumah makan yang menjelang ajal, perut pelaku pesugihan itu membesar seperti perut wanita hamil. Dan dari lubang duburnya terus mengeluarkan kotoran. Tapi sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa ambil posisi yang paling nyaman dan bunyikan tombol lonceng notifikasinya. Dan cerita pun dimulai. Kisah ini merupakan sebuah kejadian nyata yang menimpa keluarga pemilik rumah makan terkenal di kotaku. Sudah hampir sebulan, Wak Dirman terbaring lemah di tempat tidurnya. Tubuhnya kurus kering, kedua kaki dan tangannya tinggal tulang terbungkus kulit. Tapi perutnya membesar seperti wanita hamil 9 bulan. Secara fisik, Wak Dirman seperti korban busung lapar. Tidak seperti lazimnya orang sakit, Wak Dirman tidak dapat berbaring. Dia hanya bisa duduk dengan disandari bantal di belakang punggungnya. Hal ini dilakukan karena setiap berbaring nafasnya sesak, seolah-olah ada bongkahan batu besar yang menghimpit dadanya. Tuntunan kalimat syahadat yang dibisikkan istri dan kerabatnya sama sekali tidak dihiraukannya, dan bibirnya hanya terdengar suara rintihan kesakitan. Keluarganya hanya bisa menangis melihat penderitaan orang yang dicintainya yang begitu memilukan. Sedangkan istrinya Wak Ati hanya terduduk di ujung tempat tidur sambil mengusap lembut kaki Wak Dirman suaminya. Upaya pengobatan sudah dilakukan. Hasil diagnosa dokter menyebutkan bahwa Wak Dirman mengalami penyumbatan usus. Memang sudah 20 hari Wak Dirman tidak bisa buang air besar, bahkan buang angin juga tidak bisa. Mungkin karena itulah lama-kelamaan perutnya membesar. Dokter sudah berupaya dengan memberikan resep obat-obatan pencahar perut. Namun sepertinya kotoran di usus Wak Dirman mampet dan menumpuk hingga membuat perutnya kian besar dan nafasnya sesak. Tetangga yang menyaksikan penderitaan Wak Dirman hanya bisa mengusap dada dan membanyak mengucapkan istighfar. Di antara mereka bahkan bertanya-tanya, dosa apa sebenarnya yang pernah dibuat Wak Dirman semasa mudanya sehingga dia mengalami penyakit ini. Maklum saja, setahu mereka, sosok Wak Dirman adalah seorang pengusaha rumah makan yang cukup berhasil. Dan selama ini, Wak Dirman terkenal sebagai seorang yang sangat dermawan. Dari hasil penjualan rumah makannya, Wak Dirman memiliki rumah yang megah, sawah yang tersebar di beberapa tempat, serta beberapa mobil angkutan di samping mobil pribadinya. Di masa tuanya, Wak Dirman cukup kaya untuk ukuran orang kampung. Namun para tetangganya tidak mengetahui bahwa sesungguhnya Wak Dirman pernah melakukan perjanjian gaib dengan penghuni Goa Keramat di wilayah Jawa Timur. Hanya sahabatnya saja yang tahu rahasia ini, yaitu Wak Jafar. Dari penuturan Wak Jafar, terungkap perjalanan hidup Wak Dirman di masa mudanya. Wak Dirman muda adalah seorang yang taat beribadah dan rajin bekerja. Segala upaya telah dilakukan untuk mengangkat ekonomi keluarganya yang miskin. Wak Dirman yang menikahi Wak Atik terpaksa berganti-ganti pekerjaan, mulai dari buruh bangunan hingga memiliki 3 orang anak. Kehidupan Wak Dirman belum berubah juga. Upah bekerjanya habis untuk kebutuhan anak dan istrinya. Tak jarang keluarga kecil itu harus makan nasi dengan lauk ikan asin atau kerupuk saja. Kemalangan hidup makin dirasakan Wak Dirman saat anak ketiganya yang bernama Agus terserang penyakit kanker mata. Awalnya Agus yang berumur 4 tahun ini bermain-main dengan temannya. Tanpa sengaja mata Agus terkena peluru plastik dari senapan angin temannya. Karena tidak ada uang, Wak Dirman hanya memberikan Agus obat tetes mata saja. Tapi hal ini berakibat fatal.
Mata Agus menjadi merah dan membengkak. Sebagai sahabat, Wak Jafar muda menyarankan Wak Dirman membawa anaknya ke dokter mata. "Man, ayo kita bawa Agus ke dokter mata. Kulihat anak itu setiap hari menangis, menahan sakit matanya yang semakin hari semakin membengkak. Aku takut nanti anak itu menjadi buta," ucap Wak Jafar kala itu. "Far, aku sebenarnya kasihan melihat Agus anakku. Tapi kau tahu kan, dari mana aku punya uang? Untuk makan saja kami sering utang di warung. Dan akhir bulan setelah gajian baru dibayar," ucap Wak Dirman. Karena kasihan, Wak Jafar dan istrinya membawa Agus ke dokter. Hasil diagnosa dokter menyimpulkan mata Agus harus dioperasi dan retina mata kanannya harus dibuang untuk mencegah sel-sel kanker menyebar. Keadaan ini tentu saja membuat Wak Dirman dan istrinya shock. Dan pikiran Wak Dirman yang kalut itu membawanya berkenalan dengan dunia hitam. Lewat temannya sesama buruh, Wak Dirman diberitahu lokasi pesugihan di salah satu gunung di Jawa Timur, ucap Wak Jafar. Wak Dirman yang benar-benar sudah gelap mata, yang ada dalam pikirannya hanya mendapatkan uang banyak untuk berobat anaknya dan merubah kehidupan mereka yang miskin. Saat rencana ini diberitahukan pada sahabatnya Wak Jafar hanya bisa menasihati Wak Dirman. "Ingat man, bersekutu dengan jin pada akhirnya akan membawa kesengsaraan. Biarlah aku tetap meneruskan keinginanku apapun resikonya, daripada aku terus-terus menderita kemiskinan seperti ini. Hutang untuk berobat Agus juga kian hari kian menumpuk. Kasihan anak dan istriku terus menderita. Kalau aku berhasil, aku kan bisa mengoperasi mata Agus," ucap Wak Dirman. Setelah menitipkan anak dan istrinya kepada Wak Jafar, Wak Dirman berangkat ke Jawa Timur. Wak Jafar yang mengantar kepergian Wak Dirman ke pelabuhan hanya dapat mengelus dada. Sedangkan pada istrinya, Wak Dirman mengatakan dikontrak sebagai buruh bangunan di salah satu perusahaan di Jawa Timur. Setelah 2 minggu kepergian Wak Dirman, kejadian tragis menimpa keluarga Wak Dirman. Anaknya Agus tiba-tiba saja mengalami panas tinggi hingga kejang-kejang. Wak Jafar serta istrinya, juga Atik istri Wak Dirman, segera membawa Agus ke rumah sakit. Namun nyawa anak itu tidak tertolong lagi. Menurut dokter, mata Agus infeksi. Sel-sel kanker itu sudah menyebar ke seluruh tubuhnya. Inilah yang menyebabkan kematian Agus. Dalam pandangan masyarakat awam yang didukung oleh analisa medis, kematian Agus memang dikarenakan sakit kanker. Tetapi tidak demikian dalam pandangan hal gaib. Kematian Agus adalah keberhasilan Wak Dirman bersekutu dengan penghuni gaib gunung di Jawa Timur itu. Tanpa sepengetahuan siapapun, Agus adalah tumbal Wak Dirman untuk penghuni alam gaib pesugihan yang dipujanya. 1 bulan kemudian, Wak Dirman pulang ke kampungnya. Ketika diberitahu Atik bahwa anaknya Agus meninggal, Wak Dirman pura-pura menangis. Padahal di dalam hatinya, dia tersenyum puas dengan hasil kerja pesugihannya. Malamnya usai makan, Wak Dirman menyerahkan segepok uang kepada istrinya. "Bu, ini aku ada sedikit uang dari hasil kerja di jauh sana. Aku mau kita berubah dan mulai usaha baru. Aku sudah capek jadi buruh bongkar muat," ucap Wak Dirman berbohong. "Astaga, banyak sekali uang ini. Mau dibuat usaha apa pak?" tanya Wak Atik. "Ketika di jauh sana, aku melihat seorang pengusaha rumah makan Chinese food yang cukup berhasil. Aku juga sempat bekerja dan belajar meracik bumbu padanya. Aku mau kita mencoba usaha tersebut," ucap Wak Dirman. "Tapi apa kamu yakin kita mampu berjualan pak? Karena selama ini kan kamu hanya bongkar muat pak," ucap Wak Atik. "Bu, kamu harus membantu aku. Kita cari tempat berjualan di persimpangan yang banyak dilalui kendaraan untuk menarik pelanggan. Harga makanan yang kita jual lebih murah dari pedagang lain. Aku yakin kok kita akan berhasil," ucap Wak Dirman. Setelah mendapatkan tempat di persimpangan jalan, Wak Dirman dan Wak Atik mulai menggelar dagangannya. Satu persatu pembeli mulai berdatangan. Dalam beberapa bulan saja, rumah makan Wak Dirman makin pesat. Bagi pelanggan, makanan Wak Dirman memang sangat istimewa cita rasanya. Bahkan setelah terkenal, Wak Dirman mendapatkan julukan Wak Jorok. Entah siapa yang memulai panggilan itu. Yang jelas Wak Dirman lebih populer dengan sebutan itu. Atau mungkin juga karena setiap memasak makanannya, Wak Dirman selalu membiarkan nasi dan bumbu-bumbu bertebaran di sekeliling penggorengan.
Tempat berjualannya juga kurang bersih. Sampah-sampah kulit telur atau kulit timun kerap berserakan. Tetapi setiap hari dagangannya selalu laku keras. Kenyataan ini memang sempat mengherankan saya. Namun saya tidak berani menanyakan langsung pada Wak Dirman, sebab saya takut membuatnya tersinggung. Cerita Wak Jafar. Seiring dengan perkembangan kehidupan Wak Dirman, Wak Jafar juga melihat ada perubahan yang mencolok pada sahabatnya itu. Walaupun Wak Dirman sudah menjadi pedagang yang sukses, tapi penampilan fisiknya tidak berubah. Saat berdagang makanan, Wak Dirman kerap berpakaian kumal dengan kaos oblong dan celana yang berwarna hitam. Entah apa maksud Wak Dirman berpakaian seperti itu. Sampai pada suatu hari, Wak Dirman menceritakan kepada Wak Jafar mengapa dia kerap berpakaian kumal. "Aku harus berpakaian kumal karena itulah syarat dari persugihanku. Siluman yang mendiami tubuhku berwujud makhluk tinggi besar. Tubuhnya berbulu dan sangat bau. Lidah makhluk itu senantiasa menjulur meneteskan air liur yang berbau amis. Dan makanan yang sering kutebarkan di sekitar penggorengan juga merupakan permintaan makhluk itu. Dia akan memakan bekas-bekas makanan itu," ucap Wak Dirman. Wak Dirman juga bercerita bahwa untuk menarik pelanggan, sebelum menggelar dagangannya, semua bahan-bahan jualan itu harus diketuti, dibantu makhluk sesembahannya. Aroma udara kentut itu akan menyebar dan memanggil orang untuk antri membeli dagangannya. Dan mencuci beras untuk dimasak juga cukup 1 kali saja, karena diyakini membuat rasa nasi empuk dan enak. Wak Dirman menceritakan hal ini dengan harapan Wak Jafar mau mengikuti jejaknya bersekutu dengan jin. Tapi Wak Jafar tetap pada pendiriannya, bahwa bersekutu dengan jin hanya akan membawa kesengsaraan. "Terus terang saja, aku nggak mikirin mati. Lagi pula siapa yang kenal aku di akhirat? Mumpung aku masih hidup, dimanfaatkan saja untuk mencari kekayaan. Kalau kita kaya, orang-orang juga akan hormat pada kita," ucap Wak Dirman sombong. Begitulah bertahun-tahun kemudian, keadaan keluarga Wak Dirman semakin kaya. Namun yang anehnya, kehidupan ekonomi anak-anaknya tergolong pas-pasan. Bahkan salah seorang anak Wak Dirman menderita penyakit gila karena keinginannya menjadi prajurit TNI tidak kesampaian. Di akhir hayat Wak Dirman, warung makannya yang terkenal itu kehilangan pamor bagi pelanggannya. Pertambahan umur telah membuat tenaga Wak Dirman makin berkurang. Anak yang diharapkannya menjadi penerus usahanya sudah menjadi gila. Selain itu, berdirinya restoran siap saji di persimpangan dekat rumah makan Wak Dirman juga telah mematikan usaha rumah makannya. Pelanggan lebih memilih rumah makan siap saji itu. Memikirkan rumah makan yang tiap hari makin sepi itu membuat kesehatan Wak Dirman semakin memburuk, hingga ia terbaring lemah di tempat tidur dengan perut membusung dan nafas sesak. Keadaan Wak Dirman yang tak kunjung sembuh membuat keluarganya kehabisan akal. Sahabatnya Wak Jafar menyarankan agar Wak Dirman dibawa berobat ke orang pintar. Siang menjelang awal Ramadan itu, Pak Uwo, orang pintar terkenal di daerah rumah Pak Jafar, dibawa untuk mengobati Wak Dirman. Ketika melihat kondisi Wak Dirman, Pak Uwo menghela napas berat. "Carikan saya daun kelor dan daun sirih bertemu urat 10 lembar dan kain putih kira-kira setengah meter. Ambilkan air putih dan taruh dalam baskom," pinta Pak Uwo. Pak Uwo lalu membaca doa-doa di hadapan Wak Dirman. Setelah itu daun kelor dan daun sirih bertemu urat itu direndam pada air itu hingga malam hari. Tepat tengah malam, Pak Uwo memerciki daun kelor yang sudah direndam air doa-doa ke tubuh Wak Dirman, terutama ke perutnya yang membusung. Pusar Wak Dirman dan saluran pembuangan anus ditutup dengan daun sirih bertemu urat itu. Anehnya, seperti ada kekuatan gaib yang menggerakkan perputaran angin di tubuh Wak Dirman. Tidak berapa lama, Wak Dirman merasa perutnya mulas. Setelah itu dia buang angin yang mengeluarkan bau yang sangat busuk. Melihat Wak Dirman buang angin, Pak Uwo meminta kain putih itu. Lalu Pak Uwo memiringkan tubuh Wak Dirman. Kain putih itu pun dibalutkan ke tangan Pak Uwo sambil membaca doa-doa. Pak Uwo seperti mengambil sesuatu dari anus Wak Dirman. Semua mata sanak saudara tertuju pada tangan Pak Uwo, karena Pak Uwo seperti bertarung dengan kekuatan yang tak kasat mata. Setelah mengeluarkan tenaga yang cukup hebat, Pak Uwo berhasil mengambil sebuah benda dari anus Wak Dirman dan membungkusnya dengan kain putih. "Pak Uwo,
apakah kami bisa melihat benda yang diambil dari anu suami saya? Tanya Wak Atik, istri Wak Dirman. Kalau memang ibu tidak keberatan, saya akan perlihatkan. Tapi setelah itu, benda ini harus dibuang ke laut, biar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Jelas Pak Uwo? Setelah membaca doa-doa, Pak Uwo membuka telapak tangannya yang terbungkus oleh kain putih. Saat dibentangkan, terdapat sebuah benda dari logam berwarna kuning. Bentuknya seperti kapsul besar, tapi memancarkan sinar warna keemasan. Ternyata masih ada orang yang memakai susuk peluru emas. Susuk ini sering digunakan oleh pedagang dari Pulau Jawa. Jelas Pak Uwo? Sesudah itu Wak Dirman minta dibawa ke kamar mandi. Belum sampai ke kamar mandi, Wak Dirman sudah mengeluarkan kotoran yang sangat banyak dan mewarna kehitam-hitaman dan bau yang menyengat hidung. Ternyata Wak Dirman buang air besar. Setelah usai buang air besar, Wak Dirman dimandikan oleh Pak Uwo dengan dibantu oleh kerabatnya Wak Dirman. Setelah itu Wak Dirman dibaringkan di ruang tengah dan ditunggui oleh sanak saudaranya. Pak Uwo sendiri yang melakukan ritual melarung susuk peluru emas itu ke laut, yang jaraknya tidak begitu jauh dari rumah Wak Dirman. Keesokan harinya, pas hari pertama puasa, terdengar kabar tentang kematian Wak Dirman. Para tetangga kerabat maupun pelanggan Wak Dirman turut melayat dan mengantarkannya hingga ke kuburan. Dan yang lebih menakutkannya lagi, lubang kubur Wak Dirman tergenang air hitam berbau busuk. Sampai ia beberapa kali pindah lubang kuburan, tetap hasilnya sama. Lubang kuburannya dipenuhi air busuk. Dan mau tidak mau, Wak Dirman harus tetap dimakamkan di lubang tersebut. Dan 3 bulan setelah kematian Wak Dirman, rumah Wak Dirman yang megah itu musnah dilalap api. Tak ada satupun barang yang dapat diselamatkan. Bahkan mobil yang terparkir di garasi juga musnah tanpa meninggalkan bekas. Memang tidak ada korban jiwa, karena malam kejadian, Wak Atik sedang berada di rumah saudaranya. Hasil penyelidikan polisi menyatakan kebakaran rumah Wak Dirman terjadi akibat arus pendek listrik. Entahlah, apakah memang begitu adanya atau karena ada kekuatan yang lain. Dan cerita pun selesai. Bagi teman-teman yang menonton video ini sampai habis, saya ucapkan terima kasih banyak. Dan nantikan video-video kami selanjutnya. Wassalam.